Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Di sini bersama saya Dion dan saat ini saya akan memberikan sebuah materi yang berjudul TikTok Content Distribution Platform. Apa itu? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dulu yang satu ini. Nah, ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kamu pahami ya, bahwa TikTok itu bukanlah sebuah sosial media. Tetapi sesuai dengan klaim TikTok itu sendiri bahwa mereka adalah content distribution platform. Jadi kamu harus memahami nih bedanya antara sosmed biasa dengan aplikasi seperti TikTok. Kenapa mereka itu menyebut bahwa diri mereka adalah sebuah content distribution platform atau sebuah platform atau aplikasi yang mendistribusikan konten-konten dari para kreator ke pengguna yang lainnya. Jadi mereka ini sistemnya sangat berbeda dengan Facebook atau dengan Instagram. Walaupun secara tidak langsung, kalau misalkan kamu melihat itu tuh pasti bedanya cuma dikit aja. Tetapi itulah yang sebenarnya sedang dimainkan oleh TikTok. Karena TikTok memang mendistribusikan video-video yang kamu buat itu kepada pengguna-pengguna yang lainnya. Itulah kenapa TikTok memberikan sebuah halaman utama yang disebut dengan FYP atau For Your Page gitu kan, atau halaman untuk Anda. Nah, jadi halaman untuk Anda itu memang dikhususkan bahwa video-video yang nantinya muncul di situ adalah video-video yang memang untuk Anda atau ya untuk diri kamu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi TikTok ini nggak main-main ya dalam membuat sebuah formula aplikasi yang tadinya mungkin tahun 2018 atau sebelum 2020 itu dibully, sekarang menjadi salah satu aplikasi atau platform yang sangat dicari oleh seseorang. Terlebih lagi di masa pandemi ini ketika orang lagi sendirian di rumah atau misalkan mereka lebih sering melakukan aktivitas di rumah dan bosan, akhirnya TikTok masuk dengan memberikan konten-konten yang isinya tuh apa yang disukain oleh penggunanya. Oleh karena itu TikTok bisa berkembang sangat cepat sekali. Nah, kemudian TikTok itu sangat fokus dengan minat yang kamu punya. Kalau misalkan kamu membuat akun TikTok pertama kali, biasanya di situ akan disarankan untuk memilih beberapa kategori-kategori seperti beauty, atau fashion, atau movie, atau komedi ya. Banyak sekali kategori-kategori yang telah dibuat oleh TikTok untuk kita pilih gitu ya. Yang kemudian ketika kamu membuat akun pertama kali itu kan masuk saran seperti itu walaupun bisa dilewati. Nah, kenapa? Karena ketika kamu memilih saran-saran kategori itu, nantinya video yang muncul di beranda kamu atau di FYP kamu itu adalah video-video yang berhubungan dengan apa yang kamu sukain, dengan apa yang kamu sudah klik gitu, apa yang kamu sudah, misalkan di beauty nih. Nah, otomatis video yang akan masuk ke FYP kamu itu adalah video-video yang berhubungan mungkin dengan kosmetik, yang secara spesifik mungkin lebih ke skincare gitu ya. Jadi yang berhubungan dengan apa yang ingin kamu lihat. Kemudian juga kalau misalkan kamu memilih minat kamu adalah sebuah fashion, ya otomatis video-video yang masuk dalam FYP kamu adalah video-video yang berhubungan dengan fashion itu atau berhubungan dengan baju. Entah satu akun, dua akun, tapi ketika kamu memilih minat itu, otomatis yang masuk di FYP kamu ya yang seperti itu. Nah, kemudian lagi mari kita lihat ya. Nah, TikTok memberikan kamu kesempatan yang sama dengan anggota atau member-member yang lainnya. Jadi TikTok itu memberikan privilege yang sama pada saat awal kamu menggunakannya. Jadi kamu itu kalau misalkan membandingkan dengan yang mungkin followersnya banyak, ya tentu ada beda, ada privilege yang mungkin kamu belum dapat gitu kan. Tetapi
ketika kamu adalah sama-sama pengguna baru, kamu akan mendapatkan privilege yang sama, mendapatkan kekhususan yang sama. Jadi, ketika kamu mendapatkan kekhususan itu, kamu akan mendapatkan banyak hal yang orang lain juga rasakan. Salah satunya dengan fitur minat tadi, yang akhirnya dikonversikan menjadi fitur FYP atau For Your Page gitu ya. Nah, akhirnya orang-orang juga akan mendapatkan hak yang sama. Mereka akan mendapatkan video yang sama, dalam artian sesuai dengan kategori minat mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kamu menggunakan TikTok, dan kamu nggak punya followers nih, kamu bahkan belum ada orang yang kenal kamu gitu, bahkan nggak ada yang tahu kamu bikin akun, tetapi ketika kamu membuat sebuah video di TikTok, dan kemudian kamu menggunakan hashtag misalkan FYP atau hashtag apapun, atau hashtag yang sedang trending, video kamu tuh akan masuk ke dalam beberapa FYP dari orang. Karena gini, ketika kamu menggunakan lagu tertentu itu kan biasanya disukai nih oleh beberapa orang. Dan ketika kamu menggunakan lagu itu, otomatis orang-orang yang suka dengan lagu itu tuh bakal nonton kamu di FYP. Walaupun memang presentasinya mungkin masih kecil, tetapi kamu diberikan kesempatan nih untuk tampil di FYP-nya orang-orang. Kemudian juga hashtag. Ada mitos mengatakan bahwa hashtag FYP itu adalah keharusan agar video kita ini bisa muncul di FYP orang. Padahal teman-teman, tanpa hashtag itu, video-video yang kamu buat itu pasti sudah muncul kok di FYP. Cuman ketika kamu menggunakan hashtag itu, otomatis video kamu tuh akan lebih tampil di FYP akun orang yang lebih banyak. Karena otomatis hashtag FYP itu kan ditonton oleh banyak orang, bahkan sampai mungkin jutaan atau bahkan mungkin sampai miliaran orang yang melihat hashtag itu. Jadi setidaknya kamu mendapatkan beberapa persen lah dari banyaknya orang tersebut yang melihat hashtag itu. Semakin kamu menambahkan banyak hashtag, ya otomatis akan banyak masuk di FYP orang-orang. Tetapi penggunaan hashtag yang terlalu banyak di video kamu itu juga nggak terlalu bagus, karena di TikTok ini cukuplah maksimal mungkin 5 hashtag aja. Berbeda dengan Instagram yang dalam sarannya orang Instagram sendiri itu menyarankan 30 hashtag ya. Itu banyak sekali, tapi di TikTok tidak perlu hashtag terlalu banyak. Yang penting adalah di TikTok itu bagaimana kamu bisa memaksimalkan video yang kamu buat, kemudian memaksimalkan apa yang sudah kamu buat sebelumnya juga. Seperti itu. Dan kemudian selain dari musik dan hashtag, kemudian tipe konten kamu atau tipe video kamu itu juga sangat penting sekali, karena tipe-tipe konten TikTok itu memang sangat beragam dan banyak kategorinya. Seperti yang saya sudah bilang tadi ya, bahwa kita itu di TikTok itu disesuaikan dengan minatnya masing-masing. Jadi kalau kamu misalkan minatnya makan, otomatis ya akan berhubungan dengan video yang makan-makan. Nah, ketika kamu sudah mempunyai niche atau keinginan yang spesifik, sudah jelas misalkan di makanan, di beauty care, atau misalkan khusus untuk make up aja, atau misalkan lebih luas lagi skincare, lebih luas lagi kosmetik misalkan. Nah, itu akan menyesuaikan juga. Jadi semakin minat kamu tuh semakin besar, range-nya semakin besar, otomatis video yang masuk ke dalam FYP kamu juga akan semakin lebih besar ya variasinya. Berbeda ketika kamu memang sudah memilih secara niche atau secara spesifik. Misalkan contohnya kamu memilih tentang lipstick gitu ya. Nah, otomatis kebanyakan video-video yang muncul itu bakal menunjukkan tentang lipstick itu sendiri. Jadi teman-teman, di TikTok itu kamu nggak perlu pusing-pusing. Yang penting kamu paham betul ya apa yang sedang kamu jual, apa yang ingin kamu lakukan, atau video-video apa yang ingin kamu buat ke depannya, itu sesuai dengan kategori produk itu. Kalau misalkan produk itu contohnya produk kosmetik, ya otomatis kategori-kategori yang berhubungan dengan itu adalah fashion, kemudian style ya, fashion style lah ya, terus kemudian beauty care, kemudian beauty atau kecantikan apapun itu juga bisa masuk. Jadi intinya gunakanlah kategori itu, kategori yang
mana kategori itu tuh berhubungan antara satu dengan yang lain, tidak bertabrakan atau tidak bertumpukan. Karena kalau misalkan kategori itu bertumpukan antara satu dengan yang lain, ya maka itu akan membuyarkan algoritma TikTok kamu. Jadi kamu intinya cuma mengikuti aja kategori-kategori yang ada tetapi sambung menyambung. Karena ketika kamu menggunakan kategori yang tidak nyambung, itu otomatis akan merusak akun kamu sendiri. Seperti itu. Jadi bisa saja misalkan udah capek-capek nih ngumpulin banyak orang, kok tiba-tiba videonya jadi kurang ya pengunjungnya. Ternyata karena ada kategori yang tidak nyambung, yang seharusnya nggak ada di situ. Gitu. Tapi selama itu nyambung, it's okay. Dan satu akun itu boleh banyak kategori? Boleh, nggak masalah. Selama nyambung. Nah, oke ya. Nah, kemudian kamu juga harus memperhatikan nih, kalau misalkan membuat video, kamu perhatikan dulu kualitas videonya bagaimana. Nggak perlu bagus-bagus, nggak perlu apa, yang penting itu bisa dilihat dengan jelas. Saya bilang nggak perlu bagus, tapi videonya jelek banget, ya nggak begitu juga. Artinya sudah dimaksimalkan, sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tanpa kamu tuh mengeluarkan budget lebih, atau mengeluarkan modal yang lebih lagi. Tapi kalau misalkan kamu memang ingin melebih-lebihkan di modal, nggak masalah. Itu terserah kamu juga. Oke? Nah, jadi semua itu berkesempatan sama asalkan kita bisa memaksimalkan nih pos-pos yang sudah diberikan oleh TikTok. Dari lagu, kemudian kualitas video, kemudian hashtag, dan ini yang paling penting ya. Ini adalah hal terakhir, tapi yang paling penting dalam aplikasi TikTok. Nah, interaksi adalah kuncinya. Kalau kamu membuka nih ya, TikTok bisnis, alamatnya tiktok.bisnis.com. Ketika kamu lihat di situ, itu adalah halaman untuk iklan sebenarnya, untuk mengiklan, cara mengiklan, ya pokoknya untuk panduan-panduan iklan di TikTok ya. Tetapi di situ TikTok itu menyarankan bahwa interaksi adalah hal yang harus diutamakan. Interaksi adalah hal yang harus dipentingkan, karena interaksi dalam TikTok itu memang sangat penting. Oleh karena itu, ketika kamu mempunyai satu akun yang dimana itu mungkin difokuskan untuk berjualan maupun untuk membranding diri sendiri ya, kamu harus fokuskan di bagaimana cara fans-fans kamu atau followers-followers kamu atau teman-teman kamu yang mungkin komen, mungkin share, mungkin like, itu harus diperhatikan dengan baik atau harus ditreat dengan baik gitu. Treat mereka sebagai ya sebagai tamu atau sebagai raja gitu ya, terserah kamu mau nge-treat mereka seperti bagaimana, tapi mereka harus ditreat dengan baik. Oleh karena itu kamu nggak boleh asal ya untuk nge-treat mereka. Kemudian kalau misalkan mereka tanya-tanya, silahkan jawab aja. Jawab aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau misalkan mereka tanya-tanya dan kamu nggak jawab, takutnya kamu dikira orang sombong. Dan nanti orang-orang nggak suka dengan kamu gitu. Malah nanti orang-orang, udahlah, aku nggak mau follow dia. Atau aku nggak mau kenal lagi sama dia karena dia itu sombong banget. Nah, itu kan bahaya banget. Jadi nggak bagus. Jadi untuk kamu harus benar-benar fokus di interaksi. Karena interaksi memang di TikTok itu mungkin 80% itu penting sekali. Entah kamu bikin video tentang apapun, kamu harus tetap kuatkan di interaksinya. Atau juga bisa kuatkan di call actionnya atau call to action lah ya, CTA gitu ya. Jadi ketika kamu membuat video, kemudian kamu juga harus memberikan call to actionnya. Actionnya harus seperti apa nih, harus gimana nih gitu. Jadi diberikan juga, terus kemudian juga harus dengan jelas interaksinya. Misalkan kamu jual apa nih, ini manfaatnya apa, benefitnya apa, dijelaskan juga sesuai dengan orangnya gitu loh. Misalkan kita lagi ngobrol tentang orang yang nggak peduli tentang benefit dari produk, terus kita ngejelasinnya tentang fitur-fitur produknya itu apa aja. Nggak bisa guys. Bisa saja orang itu membeli produk kamu bukan karena produknya, tetapi karena mungkin sistemnya. Oh, dia pengen ke luar negeri, atau dia pengen mendapatkan reward misalkan. Bisa juga karena produknya juga. Nah, itu kamu harus latihan tuh bagaimana cara berinteraksi dengan mereka, dan bagaimana kamu bisa menginteraksikan hal tersebut dengan lebih halus atau lebih enak lagi gitu, sehingga interaksinya ini nggak akan putus atau nggak akan lepas. Nah, kalau misalkan interaksinya ini nggak nyambung, atau misalkan kamu salah dalam memberikan interaksi, maka hal yang terjadi adalah orang-orang ini tidak akan
belilah di tempat kamu, mungkin nonton aja gitu, atau mungkin like aja, kan banyak juga. Tapi nggak masalah kalau misalkan mereka sudah like, atau sudah komen, atau sudah share, berarti itu sebenarnya mereka tuh sudah peduli dengan kamu. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan hal seperti itu, kalau bisa diperbaiki lagi interaksinya, kenali lagi mereka tuh seperti apa, butuhnya konten seperti apa, atau pinginnya seperti apa. Dan ingat, di TikTok itu ada satu konten yang menjawab komentar-komentar dari orang lain ya, atau Q&A lah, pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Nah, itulah kenapa TikTok itu mementingkan interaksi, karena memang pada dasarnya TikTok itu membuat ini sebagai content distribution platform, atau platform atau aplikasi yang mendistribusikan konten-konten sesuai dengan minatnya orang-orang. Dan akhirnya akan membentuk sebuah interaksi, karena ketika orang yang minatnya sama berkumpul dalam satu hal, otomatis kan ngomongnya bakal nyambung, bicaranya bakal nyambung. Itulah yang sebenarnya bakal dikejar oleh TikTok, sehingga ketika ada banyak diskusi, pasti akan selalu ramai. Nah, itulah kenapa TikTok ingin kamu selalu berinteraksi, agar akun kamu itu selalu ramai, banyak pengunjung, TikTok pun senang, kamu pun senang, semua senang. Oke? Nah, segitu aja materi singkat dari saya ini. Mohon maaf apabila terlalu panjang atau mungkin terlalu berbelit dalam menjelaskan. Saya juga ingin diberikan masukan-masukan. Kalau misalkan kamu ingin memberikan masukan, silahkan komen aja di bawah, atau bisa dengan cara yang lainnya. Terserah mau bagaimana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.